Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda perempuan, tempat ngobrol santai sambil ngopi. Bukan menggurui, bukan solusi, tapi berbagi, menyalurkan aspirasi. Di beranda perempuan ini, berapa waktu yang lalu kita pernah ngobrol tentang pernikahan. Nah, hari ini kita ngobrol tentang perceraian atau talak. Loh, kok tiba-tiba bicara talak? Nah, ini alasannya ada tahap kehidupan manusia. Lahir, nikah, mati. Dalam nikah sering terjadi perceraian. Dan di dalam pandemi corona ini ada informasi yang menyebutkan bahwa angka perceraian meningkat. Nah, namun kita tidak bicara tentang hal itulah. Kenapa meningkat? Yang kita obrolkan di sini adalah tentang anak korban talak. Kita ngobrol tentang perceraian. Karena di dalam perceraian kita pernah mengobrol tentang pernikahan, dan di dalam pernikahan sering terjadi perceraian atau talak. Nah, ada nih ajaran agama, talak atau perceraian adalah halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pernikahan bisa berlangsung sampai mati jika pasangan tidak membubarkannya. Tapi sebaliknya, pernikahan dapat berakhir sebelum kematian datang karena dibubarkan. Nah, kita bicara perceraian, ada dua prinsip di dalam perceraian. Yang pertama, ketidakharmonisan antar pasangan tidak harus mengarah kepada perceraian. Prinsipnya utama. Prinsip yang pertama, ajaran Islam menganjurkan rekonsiliasi. Bisa lewat kesepakatan antara suami istri atau arbitrer dari keluarga. Kemudian prinsip kedua, kalau harus berpisah, lakukanlah secara damai. Selesaikan dengan baik. Penyelesaian perlu dinegosiasikan. Sesungguhnya kalau kita bicara talak, dalam talak itu ada ketidakadilan. Perempuan menjadi objek ketidakadilan itu. Karena dalam pernikahan, perceraian, itu ada laki-laki, ada perempuan, suami laki-laki, istrinya perempuan. Dan kalau kita lihat hukum talak, ada di sini ketidakadilan. Laki-laki mempunyai hak prerogatif tentang talak, sementara perempuan hanya bisa menerima. Kadangkala perempuan tidak diberitahu dia ditalak dan dia sudah menerima surat talak itu. Tapi bukan ini obrolan kita, ini berat. Biarlah orang lain yang membahasnya. Beranda perempuan akan ngobrol tentang anak korban talak. Karena anak akan terlibat dalam perceraian orang tuanya.
Anak korban talak menyimpan kepedihan yang mendalam. Anak menahan rasa kesedihan itu sendiri di depan orang lain. Mereka tetap senyum seolah tak terjadi apa-apa, padahal hati mereka hancur. Bagaimana berempati kepada mereka? Salah satu caranya yaitu mendengar curhat mereka. Curhat itu merupakan outlet jiwa, mengurangi rasa kesedihan. Nah, sekarang curhat dua anak korban talak yang akan kita obrolkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kita mulai cerita tentang dua anak korban talak. Kebetulan kedua anak itu laki-laki. Satu bernama Atar, satu bernama Randi. Atar menyampaikan hatinya atau curhatnya kira-kira begini. Atar ditinggalkan bapaknya sejak umur 5 tahun. Ibu bapaknya bercerai. Atar tinggal dengan ibunya karena hak asuh milik ibunya. Perceraian ini melahirkan kepedihan yang dalam bagi Atar. Hidup tak punya bapak dirasakannya sebagai aib yang harus ditanggung. Membuatnya minder dan rendah diri jika harus berhadapan dengan kondisi di mana di depan orang lain harus jujur dan membuka diri. Atar selalu iri ketika melihat anak lain digandeng oleh kedua orang tuanya. Bila melihat foto keluarga di rumah temannya, diam-diam dia membatin. Kok nasibku beda ya? Atar merindukan bapaknya. Dia sering meronta dalam kesedihan dan bertekad suatu hari akan mencari bapaknya. Dicobanya mengontak bapaknya melalui sosial media, Facebook dan Instagram, tapi tiada respon. Akhirnya Atar datang ke tempat tinggal bapaknya dan langsung mencari si bapak di tempat kediamannya. Dia sangat bersemangat bertemu dengan bapaknya. Dia merindukan bapaknya sejak kecil. Dia ingin dipeluk dengan hangat oleh superhero-nya itu. Tapi apa daya, Atar kecewa. Bapaknya menerimanya dengan dingin saja. Luka yang telah lama dipendam semakin pedih. Dia kehilangan bapak untuk selama-lamanya. Lain Atar, lain pula cerita Randi. Randi dibesarkan oleh orang tua tunggal oleh bapaknya ketika dia masih berumur 10 tahun. Bapak ibunya ketika dia berumur 10 tahun ini bercerai. Bapaknya menjatuhkan talak kepada ibunya dan merebut hak asuh atas Randy. Sejak itu Randy tak pernah melihat ibunya lagi. Kerinduan anak pada ibunya tak bisa diurai dengan kata-kata. Hampir setiap malam Randy membasahi bantalnya dengan air mata. Kesedihan berkepanjangan membuatnya menjadi anak pemberontak. Dia kecewa dan malu atas kondisi keluarganya yang berantakan dan tercerai-berai. Akhirnya lari ke jalan, ikut arus dalam kenakalan remaja, tawuran. Seperti Atar
Randy bertekad mencari ibunya. Ibunya tinggal di negara lain, Saudi Arabia. Setelah umurnya cukup untuk memiliki paspor, Randy pergi menjumpai ibunya. Seperti Atar, Randy sangat bersemangat ketemu ibunya dan akan bercerita betapa sedih hidup tanpa ibu. Waktu kecil tiada ibu, tidur berselimut embun, makan berkuah air mata. Randy bertekad dalam hati, nanti bila ketemu ibu, aku akan mendekap di hari tibaannya, seperti aku meringkuk dalam kandungnya selama 9 bulan 3 hari. Wah, itu batin Randy yang berkata. Tapi apa yang tidak dikata, Randy juga kecewa. Ketika ketemu ibunya, sambutan ibunya dingin saja. Bahkan menunjukkan wajah tak senang akan kehadirannya. Saat itu Randy merasakan dirinya sebagai sebuah balon. Sebuah jarum kecil saja balon itu meletus dan tidak berguna. Dengan sedih akhirnya Randy pulang ke tanah dan dia kehilangan ibu selama-lamanya. Kehilangan yang membawa kepedihan yang dalam dan kepedihan yang tak pernah berakhir. Anak korban talak menyimpan kepedihan yang mendalam. Anak merasa kesedihan yang sangat. Mulutnya tertawa tapi hatinya menangis. Anak korban talak ada yang menjadi minder dan bersembunyi dari dunia. Tapi ada yang lari ke jalan, ikut arus kenakalan remaja. Maka itu jangan mudah bercerai. Orang tua jangan tega membuat anak terbaring dalam penderitaan. Anak akan kehilangan arah. Perjalanan hidup mereka masih panjang. Langkah-langkah yang mereka ayunkan perlu bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Demikian obrolan santai kita di Beranda Perempuan. Kita ketemu nanti dengan tema yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada bermanfaat dan akan menambah kesadaran kita dalam kehidupan. Sampai ketemu nanti dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.